Ikhwanul Muslimin ada cabangnya di Indonesia, banyak orang IM di Indonesia itu banyak ya, bahkan bikin partai pula kan. Terus Hizbut Tahrir kan juga ada cabangnya di Indonesia, Al-Qaeda ada di Indonesia, ISIS ada di Indonesia. Jadi kita dalam rangka menjaga negara kita, nah itu penting pemahaman geopolitik, penting memahami siapa sih sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, sehingga tidak tidak bisa ya, atau kita bisa menolak ketika ada pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan kita untuk menghancurkan negara kita sendiri. Yang perlu digarisbawahi di sini ada kesamaan pola antara Libya dan Suriah, yaitu ada pemberontakan berkedok jihad melawan pemerintah yang sah dan pelakunya sama. Pelakunya itu lagi, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin gitu ya, Hizbut Tahrir, dan mulai 2013 muncul kelompok baru yang disebut ISIS. Mereka ini dimanfaatkan oleh Barat untuk melaksanakan proyek-proyek Barat gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang menginginkan Assad tumbang, Gaddafi tumbang gitu? Ya Barat sebenarnya. Kenapa? Karena dua pemimpin ini merugikan kepentingan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lihat video tadi penjelasan dari Ibu Dina Sulaiman, salah satu pengamat geopolitik Timur Tengah. Jadi sudah jelas apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dina Sulaiman, bahwa di Indonesia ini sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin melakukan upaya melengsarkan pemerintahan yang sah, dan itu yang mesti kita harus waspadai. Makanya penting kita untuk saling mengingatkan bahwa dan saling mengantisipasi adanya upaya-upaya seperti itu. Karena jauh-jauh hari sebelumnya Prof. Kiai Akil Siraj sudah juga sering menjelaskan bagaimana bahayanya kelompok-kelompok intoleran atau kelompok-kelompok radikal. Di satu sisi Gus Islah Bahrawi juga selalu memberikan tausiah-tausiah kepada semua pihak, baik dari sektor pendidikan dan sebagainya. Karena saking bahayanya ini yang disebut dengan kelompok-kelompok intoleran atau kelompok-kelompok radikal. Dan itu sudah berkembang di Indonesia. Karena pola yang ada di Timur Tengah dengan pola yang ada di Indonesia itu hampir mirip, yaitu melakukan sebuah gerakan politik mengatasnamakan agama untuk menggulingkan yang namanya sebuah kekuasaan. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak yang menggemingkan dan menggaungkan istilah yang disebut dengan negara khilafah atau negara syariat. Nah, sudah banyak kelompok-kelompok yang sudah kita lihat bahwa mereka ini selalu menggaungkan itu, dan itu yang mesti kita harus antisipasi. Karena kita harus pertahankan ideologi Pancasila, pertahankan Sansaka Merah Putih. Karena kita ini di Indonesia mempunyai beragam suku, agama, dan budaya. Karena banyak kelompok-kelompok di Indonesia akhir-akhir ini itu selalu mengkafir-kafirkan, sebut Pak Jokowi anti-Islam lah, sebut Pak Jokowi anti PKI lah, dan segala macam. Ini kan salah satu pola bagaimana kemudian mengambil empati masyarakat agar kita membenci pemimpin kita. Makanya kita harus waspadai hal-hal seperti ini. Karena ini dapat merusak keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Jadi sudah jelas ya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dina Sulaiman. Apalagi sudah ada beberapa kelompok-kelompok itu sudah dilarang di Indonesia, tetapi ideologi dan pahamnya itu masih menyebar di tengah-tengah masyarakat, dan itu yang paling fatal dan itu yang harus kita waspadai.